Polisi lakukan pengecekan di sejumlah kandang ternak sapi di Kabupaten Brebes. Hasilnya terdapat 170 ekor sapi suspek PMK. Kecelakaan lalu lintas di Boyolali yang melibatkan sebuah mobil pick-up dan satu sepeda motor mengakibatkan mobil ringsek dan menewaskan seorang pengendara sepeda motor. 60 lukisan bertema Jepara dipamerkan di Aula Museum Kartini Jepara. Tidak hanya karya para seniman, lukisan karya siswa sekolah dasar juga dipamerkan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Akibat menyeberang jalan tanpa melihat arus lalu lintas, pengendara motor tewas tertabrak mobil di Boyolali. Sementara mobil mengalami ringsek setelah menabrak tiang penerangan jalan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Solo Boyolali, tepatnya di depan rest area B Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Kecelakaan melibatkan satu mobil pick-up dan satu sepeda motor. Kejadian bermula saat mobil pick-up dengan nomor polisi AD9672KA yang dikemudikan Toto Supriyadi warga Boyolali melaju dari arah timur atau Solo menuju Boyolali. Tiba-tiba sepeda motor dengan nomor polisi AD3042PJ muncul dari dalam gang dan tidak memperhatikan arus lalu lintas saat akan menyeberang jalan. Karena jarak yang dekat, kecelakaan tidak terhindarkan. Motor tertabrak mobil hingga terpental, kemudian pengemudi mobil membanting kemudi ke arah kanan hingga naik ke median jalan dan menabrak tiang penerangan jalan hingga roboh. Pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Sandi Mitro Sumarjo berusia 71 tahun warga Sambi Boyolali yang mengalami luka berat kemudian dibawa ke rumah sakit oleh warga setempat. Namun diduga karena luka yang dialami korban cukup parah, korban akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan di bagian kaki. Saya itu kecepatan 80, Pak. Tapi ngejar waktu kan, Pak, ya. Dari sana orangnya itu nyebrang, nggak lihat kanan kiri, Pak. Langsung aja. Lalu pas saya banting ke kanan, Pak. Tapi aku terlalu lintas rame, Pak. Sepi, Pak. Kalau rame sudah sangat banyak, Pak. Orang tua yang tua, Pak. Dengar suaranya satu makmuk itu tadi. Orangnya melambung, orang yang ditendang itu. Udah kena itu aku sih. Aku lari, aku nggak mau dekat. Takut. Mobil pick-up yang ringsek kemudian dievakuasi oleh warga secara beramai-ramai dari median jalan untuk ditepikan di pinggir jalan. Kecelakaan ini sudah dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali. Mobil dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke Mako Satlantas untuk proses lebih lanjut. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Maraknya hewan ternak sapi yang terserang virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di berbagai daerah membuat pemerintah Kabupaten Brebes menutup semua pasar hewan untuk sementara waktu. Polisi juga gencar melakukan pemeriksaan kandang hewan ternak sapi yang ada di wilayah hukum Polres Brebes. Inilah yang dilakukan petugas kepolisian sektor Losari di Kabupaten Brebes, di mana polisi gencar melakukan pemeriksaan kandang hewan ternak sapi yang ada di wilayah perbatasan provinsi untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kanit Reskrim Polsek Losari Ibtu Tasudin mengatakan pengecekan kandang yang dilakukan sebagai antisipasi PMK. Bukan hanya itu, pihaknya mengimbau kepada peternak maupun pedagang hewan sapi untuk tidak menjual sapi-sapi yang dalam kondisi sakit, apalagi ini menjelang Lebaran Idul Adha. Jadi kami diminta bantuan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini Dinas Peternakan untuk ikut mengawasi dan memantau yang lagi viral yaitu virus atau penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kaki yang menyerang hewan ternak khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Brebes ini, supaya jangan sampai di Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Wasara ini terjadi penyebaran virus. Sementara data yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Brebes menyebut hingga saat ini ada 170 ekor sapi mengalami suspek PMK. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ternak sapi, Pemkab Brebes saat ini menutup sementara sejumlah pasar hewan seperti pasar hewan yang ada di Bumi Ayu. Dari Brebes, Gus Fadilah,
Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Brebes mendeklarasikan pentahelix atau kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk mengembangkan ternak domba sakub menjadi sesuatu yang akan menjadikan desa-desa di Brebes menjadi maju dan menjadi desa cerdas atau smart village. Yang hadir, mohon ikuti. Pembibitan dan ternak domba sakub yang saat ini didengungkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tidak menjadi isapan jempol belaka. Keberhasilan DPKH dalam membina kelompok ternak di Desa Pandansari dan Wonorejo, Kecamatan Paguyangan melalui Badan Penyuluhan Peternak dan berada di Desa Pandansari akan dikembangkan di 292 desa yang ada di Kabupaten Brebes melalui kerjasama pentahelix SKPD terkait. Deklarasi pentahelix sinergitas jejaring desa yang bertajuk Rojo Koyo Ndoro Koyo di area parkir wisata Cagar Alam Telaga Renjeng Desa Pandansari dipimpin oleh Wakil Bupati Brebes Senarjo yang artinya Raja Kaya dan Tuan Kaya. Tajuk ini memiliki arti harapan untuk Kabupaten Brebes agar menjadi peternak domba, sapi, kerbau, ayam, dan itik, serta menjadi orang yang kaya dan mandiri sehingga seluruh desa yang ada di Kabupaten Brebes menjadi desa yang cerdas atau smart village. Pentahelix Rojo Koyo Ndoro Koyo meliputi Dinas DPKH, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, serta Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta. Harapannya peternakan domba sakub dan lainnya bukan hanya untuk peternakan secara umum, namun bisa dikembangkan menjadi objek wisata ternak yang banyak menarik tenaga kerja, serta bisa memasarkan ternak dan hasilnya melalui jejaring internet. Kepala DPKH Kabupaten Brebes Dr. Hewan Ismu Subroto mengatakan, tujuan dan makna deklarasi Rojo Koyo Ndoro Koyo adalah sebuah komitmen bersama untuk membuat desa menjadi padat ternak. Ide awalnya adalah bahwa pembibitan domba sakub dari DPKH saja, dan ini merupakan terobosan agar seluruh SKPD terkait juga ikut memajukan ternak-ternak yang ada di Kabupaten Brebes, dan juga memajukan di bidang-bidang lain seperti kebudayaan dan pariwisata, ketenaga kerjaan, dan masih banyak lagi efek positif lainnya. Deklarasi itu adalah suatu bentuk komitmen bersama untuk kita berkolaborasi, bersinergi untuk membuat Desa Rojokoyo atau Desa Padat Ternak yang kita singkat Ndorokoyo itu digarap bersama-sama dengan berbasis pembibitan ternak domba sakub. Selain deklarasi pentahelix, sinergitas jejaring Desa Rojo Koyo Ndoro Koyo di Desa Padat Ternak Domba Sakub di Desa Pandansari sebagai kepedulian Pemkab Brebes atas aspirasi Wakil Bupati Brebes. Narjo juga menyerahkan bantuan usaha berupa ayam kampung 10 ekor beserta kandangnya secara simbolis untuk 210 kepala keluarga yang harapannya diternak oleh para penerima manfaat sehingga predikat miskin ekstrim di Brebes semakin berkurang. Selain itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Brebes Rafiq Koidul Azam juga mendeklarasikan dan mengukuhkan forum komunikasi desa wisata yang saat ini sedang menjamur di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki.
ke Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki ana film-film ngene iku ya? iya filmnya apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Tapi ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Minim Sarana Prasarana Latihan Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI Kendal tidak minder, mereka tetap terus berlatih dengan sarana yang ada. Ini sebagai bentuk semangat para penggiat olahraga sepeda BMX untuk mendapatkan juara nasional. Pecinta olahraga sepeda BMX yang tergabung dalam Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI Kabupaten Kendal, sekalipun minim sarana prasarana, tetap semangat dan tidak minder. Pasalnya, lapangan yang sudah lama tidak diperbaiki ini tetap digunakan untuk berlatih. Ketua Umum ISSI Kabupaten Kendal Munawir yang juga Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kendal langsung meninjau sarana dan prasarana yang digunakan para atlet sepeda. Seperti yang dilakukan di arena latihan sepeda jenis BMX di area Stadion Utama Kendal. Munawir mengaku dirinya sengaja mendatangi arena latihan sepeda BMX di area Stadion Utama Kendal karena mendapat keluhan dari pelatih BMX tentang minimnya sarana prasarana latihan. Menurutnya pemerintah harus hadir untuk membenahi tempat latihan ini supaya bisa memberikan rasa nyaman dan konsentrasi kepada para atlet sepeda. Sore hari ini memang saya sengaja datang ke sirkuit BMX ini karena mendengar keluhan dari pelatih sama Mas Abbas untuk sirkuit yang masih sangat sederhana ini. Setelah saya datang ternyata memang harus pemerintah daerah harus hadir untuk membuat sirkuit yang skalanya nanti bisa untuk tingkat nasional, dan insya Allah nanti saya akan dengan teman-teman akan berusaha biar tidak terlalu lama lah bisa ada sirkuit di Kabupaten Kendal ini. Melihat teman-teman BMX ini, genre BMX di Kabupaten Kendal ini sudah lumayan terkenal. Pelatih olahraga sepeda BMX Yosi Suprayogi menambahkan, setiap hari intinya mengajak para atlet untuk berlatih di area Stadion Utama Kendal. Yosi mengaku selama ini memang terkendala lokasi latihan yang masih sederhana, namun dirinya terus memotivasi anak didik untuk terus berlatih dan memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Ya masih banyak Pak fasilitas, terutama
Tapi teman-teman nggak minder masalah fasilitas, apa yang ada kita manfaatkan. Harapannya kepada pemerintah daerah? Harapannya ya tetap diperhatikan karena kita itu olahraga prestasi. Sementara itu, dua anak didiknya Raihan Prasda Maulana dan Anugrah Dedi Prasetyo mengaku senang dengan olahraga sepeda BMX. Kelasnya kelas apa kalau buat adik-adik ini? Sama ya, 9-10 ya. Harapannya apa tuh? Mereka dengan semangat menyebut akan terus berlatih dengan serius dan tekun supaya bisa berprestasi dan berprestasi di kejuaraan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor, wilayah Ekskarisidenan Pati, menggelar acara silaturahmi sekaligus halal bihalal. Dalam kegiatan tersebut, Ketua IKPM Ekskarisidenan Pati mendorong alumni agar terus membenarkan kemanfaatan ilmu yang didapat di pondok kepada masyarakat luas. Bertempat di Desa Sanit, Logobungu Pati, Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor, wilayah Ekskarisidenan Pati, menggelar silaturahmi sekaligus halal bihalal pada Minggu pagi. Acara diikuti oleh keluarga besar dan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dari wilayah Ekskarisidenan Pati, yakni Pati, Kudus, Jepara, Blora, dan juga Rembang. Dalam acara tersebut, Ketua IKPM Ekskarisidenan Pati, Ustadz Kamal Mukodas mengungkapkan bahwa acara ini sebagai ajang saling mengenal keluarga Pondok Modern Gontor dan alumni dari berbagai angkatan. Selain itu, ia mengaku kegiatan ini sebagai ajang diskusi bagi para alumni. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan acara halal bihalal ini, para alumni dapat terdorong agar terus menebar kebermanfaatan di masyarakat. Ia meminta kepada para alumni agar tidak hanya mengajar mengaji di masyarakat, tapi juga bisa mengembangkan potensi yang didapat dari pondok. Tidak hanya silaturahmi saja, meningkat kasih sayang bersamaan. Tapi dari sini nanti ada kumpul, setelah itu ada melarikan diskusi-diskusi, karena kan alumni kita bermacam-macam. Ya, banyak yang terjun di pendidikan, yang mendirikan pondok, terus yang mulai dari mengajar dari tingkat TK sampai dosen sampai rektor, banyak. Alhamdulillah. Selain itu, ia berharap para alumni Pondok Modern Gontor dapat menjadi agen atau wakil pondok di masyarakat agar masyarakat dapat tertarik masuk atau menuntut ilmu di Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena menurutnya di wilayah Ekskarisidenan Pati masih belum terlalu banyak masyarakat yang ingin masuk ke Pondok Modern Gontor, oleh karenanya ia mendorong para alumni agar bisa menjadi agen atau wakil pondok di masyarakat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sebanyak 60 lukisan bertema Jepara dipamerkan di Aula Museum Kartini Jepara. Lukisan yang dipamerkan kali ini tidak hanya karya para seniman, tapi juga lukisan karya siswa sekolah dasar. Puluhan lukisan bertema kota Jepara dipamerkan dalam Art Exhibition Jepara dalam coretan. Pameran lukisan ini berlangsung di Museum Kartini Jepara hingga 31 Mei mendatang. Lukisan yang dipamerkan tidak hanya karya para seniman, tapi lukisan karya para siswa sekolah dasar. Lukisan yang dipamerkan merupakan hasil dari kegiatan bertajuk Indonesia Menggambar yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Di mana dalam kegiatan tersebut, para seniman melukis bersama-sama para siswa sekolah dasar. Pameran lukisan kali ini jadi salah satu hiburan tersendiri bagi pengunjung museum dan warga Jepara. Mengingat selama masa pandemi COVID-19, kegiatan serupa jarang sekali diselenggarakan. Panitia penyelenggara Taufikur Rohman mengatakan, lukisan yang dipamerkan memiliki ukuran beragam, setidaknya ada lebih dari 25 lukisan berukuran besar, sementara lukisan hasil dari kegiatan Indonesia Menggambar berukuran kecil. Kurang lebihnya mungkin 60 lukisan sama live drawing. Yang untuk karya personalnya, untuk yang besar-besar ini mungkin 23-an. Which is yang kecil-kecil kemarin itu tanggal 13 kita live drawing untuk mengekspos sudut-sudut kota Jepara. Jadi kita langsung di atas trotoar, di mana, di taman atau apapun, dia langsung TS di situ. Pameran lukisan ini jadi hiburan tersendiri bagi pengunjung museum dan warga yang bermain di seputar alun-alun Jepara. Tak pelak, puluhan lukisan yang dipamerkan jadi latar warga bersuah foto. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Destinasi wisata Guci Forest di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyajikan wahana baru bagi para pengunjungnya. Selain sebagai tempat camping, kini para pengunjung bisa menikmati kolam renang air panas alami. Wisatawan juga bisa menikmati sejuknya udara hutan pinus dengan menunggangi kuda. Berakhir pekan menikmati hawa sejuk pegunungan di kaki Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bisa menjadi pilihan Anda berlibur, salah satunya di Guci Forest. Wahana wisata yang berada di bawah hutan pinus ini memiliki ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Wisatawan bisa berenang dan berendam di kolam air panas alami dari mata air Gunung Slamet untuk melepas lelah. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun bergembira berendam air panas di tengah hawa dingin pegunungan. Dengan tiket Rp25.000, pengunjung bisa berendam sepuasnya. Di akhir pekan, mayoritas wisatawan berasal dari luar kota seperti Jabodetabek dan Jawa Barat, serta sejumlah kota di Jawa Tengah. Bagus lah ya. Dibanding wisata yang lain gimana? Di sini di Guci ya bagus ini. Ini doang kayaknya baru ya. Wisata baru. 25.000 bisa berenang. Rekomen. Berarti udah berenang air panas? Udah berenang. Belum sih. Anak-anak aja suka. Habis dari atas mau pulang lihat sini. Baru mampir. Sama siapa aja di sini? Keluarga, konvoy 3 mobil. Guci Forest juga dilengkapi dengan camping ground yang bisa menampung 150 tenda. Tenda dan perlengkapannya tidak hanya disewakan untuk berkemah semalaman, namun juga bisa dipakai untuk beristirahat dengan biaya sewa tenda yang relatif terjangkau. Bagus, adem, enak, seneng. Nginep ini mas? Pulang sore paling. Ini nginep di tenda apa gimana? Nyewa tenda. Tapi bukan nggak dipilak? Bukan. Kita niatnya nggak nginep sih, paling sore atau sore pulang. Pengelola Guci Forest yang berada di Desa Rembul, Kecamatan Bojong mengaku pihaknya terus membenahi wahana wisata seiring terus meningkatnya jumlah pengunjung. Saat akhir pekan, pengunjung Guci Forest meningkat tajam yang sebagian berasal dari luar kota. Kita mengalami lonjakan wisatawan yang sangat signifikan atas berakhirnya dari PPKM yang sudah selesai, mulai pulih, mungkin wisatawan mulai beranjak berwisata kembali di kami menyediakan kuda dan menyediakan villa ataupun camping. Dari HTM renang ke kami kita 25.000 dan mungkin bisa menikmati wahana wisata alam lainnya dan menikmati pohon pinus dan yang lain.
Pengunjung yang penasaran dengan rasanya berkuda, di sini juga tersedia penyewaan kuda yang bisa dinaiki untuk menyusuri atau berkeliling di kawasan hutan pinus Guci Forest. Wisatawan juga bisa menginap di sejumlah villa glamping yang terbuat dari material kayu. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.